Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, yang adalah juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Melalui program Suara Gembala, kembali saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa kita semua untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan yang begitu nyata dan berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui di dalam anugerah dan naungan Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami, kesehatan guna pertumbuhan iman percaya kami. Dari sebab itu, urapi kami semua ya Bapa, kuduskan, layakkan kami untuk menerima dan bersekutu di dalam berkat kuasa firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua, sebab kami haus dan rindu akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu Milikilah damai sejahtera Allah. Milikilah damai sejahtera Allah. Jadi artinya pada perenungan kali ini kita harus meraih, menjangkau, memiliki damai sejahtera yang dari Allah. Dalam situasi saat ini, di tengah manusia galau karena pergumulan dan perjuangan hidup, maka yang sangat diperlukan adalah ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli secara materi. Walaupun katakanlah ada toko damai, dia tidak bisa menjual damai. Toko sejahtera, ya pun tidak bisa menjual sejahtera. Damai dan sejahtera itu betul-betul satu kebutuhan daripada setiap pribadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan. Ada janji Tuhan ditujukan kepada orang-orang percaya tentang anugerah damai sejahtera Allah. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan untuk memberikan janji kepada orang-orang percaya dan untuk menggantikan kegelisahan yang saat itu orang-orang percaya dan murid-muridnya juga mengalami. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ayat keluar dari mulut perkataan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus ketika tahu dan melihat murid-murid dan orang pengikutnya dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan kegentaran, Tuhan memberikan janji. Apa janjinya? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus Kristus miliki itu yang akan diberikan kepadamu. Puji syukur pada Tuhan. Apa yang Yesus miliki, itu adalah Allah miliki. Apa yang Yesus katakan, itu adalah Allah yang katakan. Apa yang Yesus lakukan,
itu adalah sepenuhnya dalam kendali dan hikmat daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang Yesus Kristus janjikan itu sesungguhnya adalah damai sejahtera Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hafal tentang ayat ini, mari kita renungkan bersama bahwa ternyata Allah kita melalui apa yang disampaikan kepada Yesus Kristus sudah memberikan janji untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percayanya. Untuk apa? Menggantikan kegentaran, menggantikan kegelisahan dengan damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita saat ini sedang dalam galau, dalam kacau, dalam gelisah, dalam takut, inilah saatnya kita perlu damai sejahtera Allah. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih ada di bumi ini dan bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan 2000 tahun yang lalu yang kita renungkan saat ini. Kenapa kita merenungkan saat ini? Karena kita ini anak-anak perjanjian, kita ini anak-anak terang, kita ini orang percaya, kita ini pengikut Kristus. Dari sebab itu, sebagai pengikut Kristus, hati, pikiran, dan andalan kita kepada Kristus. Apa yang menjadi andalan kita? Firman-Nya, perkataannya, janjinya. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid dan orang-orang percaya saat itu, Roh Kudus belum dicurahkan. Maka kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saat Tuhan Yesus berbicara di dalam ayat yang kita baca itu, memang Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi saat sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada mereka saat itu, ada penghibur, ada penolong, ada yang mengajar kepada kita, ada yang membimbing kepada kita, yaitu apa? Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Roh Kudus saat ini kita paham, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, inilah satu kesukaan besar bagi kita anak-anak Tuhan. Kita ini sebetulnya hidup dalam satu zaman yang sangat istimewa. Dikatakan zaman anugerah. Ketika Tuhan Yesus berbicara, seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 14, 25, 26 yang tadi kita baca, Roh Kudus belum dicurahkan. Murid-murid mendapat janji bahwa akan ada damai sejahtera yang akan aku berikan. Tetapi bagi kita sekarang, Roh Kudus sudah dicurahkan. Janjinya sudah digenapi. Jadi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memiliki damai sejahtera Allah, ini satu kerugian besar. Di mana damai sejahtera Allah dapat kita rasakan? Di dalam roh kita. Roh kita bersekutu dengan roh Allah. Bersekutu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah wujud damai sejahtera. Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu peran daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka kegentaran, kegelisahan itu akan diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, 27, 25, 26, itu perkataan Yesus dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes. Tetapi kita akan melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Di dalam Filipi, kita akan lihat. Di dalam Filipi 4, ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Dia juga menyinggung tentang suasana sikap hati yang sedang dalam kegelisahan, yang sedang dalam kegentaran. Ini Rasul Paulus. Dia baru mengenal Kristus itu. Dia baru mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus setelah Yesus Kristus sudah naik ke surga. Beda dengan Yohanes. Yohanes menjadi murid Yesus, kemanapun Yesus pergi, dia terus berikut bersama dengan Yesus. Tapi Rasul Paulus, dia memiliki pengalaman setelah Yesus naik ke surga, yaitu Rasul Paulus mengalami satu anugerah damai sejahtera yang melalui Roh Kudus. Paulus pun katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi hidup kita di dalam dunia ini tidak lepas dari rasa khawatir. Melihat keadaan dunia, mendengar berita tentang dunia. Sudah barang tentu kita seringkali dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita mendapat solusi mengatasi kegentaran, kegalauan, kegelisahan, dan kekhawatiran ini? Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Solusi untuk kita keluar dari zona gelisah dan khawatir, masuk dalam zona damai sejahtera Allah melalui apa? Doa, bersekutu di dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi kehidupan, sumber kehidupan, dan juga memanjatkan permohonan doa kita. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, dia dapat menikmati damai sejahtera Allah. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai kita merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Menguasai hati, pikiran, memelihara hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah melalui Roh Kudusnya yang bersekutu dengan roh kita, di sana kegentaran akan bergeser. Di sana kekhawatiran akan diganti dengan damai sejahtera. Puji syukur pada Tuhan. Ini ibu bapak saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami. Ini yang harus menjadi prioritas kita, yaitu mengejar damai sejahtera Allah. Caranya bagaimana? Bersekutu dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan,
berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sebab Yesus sudah berjanji akan menganugerahkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia memang mengiming-imingi kita. Dunia berupaya memberikan penawaran-penawaran yang begitu menarik agar kita tertarik dengan damai sejahtera yang dari dunia. Tetapi tadi Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahteraku yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Nah ini, mau kita mendapat kualitas damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera seperti Allah, itu kualitasnya betul-betul tak tertandingi, tak terpikirkan, di luar nalar dan jangkauan pemikiran kita. Tapi damai sejahtera dunia, ya memang kita bisa tertarik karena apa? Karena masuk di dalam nalar kita, karena masuk di dalam pemikiran kita. Ya, banyak orang ingin berekreasi, ingin berwisata, ingin refreshing, ya. Lalu orang berpikir refreshing bagaimana caranya? Oh, ayo kita refreshing, pergi berwisata. Ya, kemarin-kemarin ini liburan panjang, bukan? Orang berwisata, tapi tujuan wisatanya untuk menikmati satu rekreasi, satu wisata yang menyenangkan, tapi kenyataannya terjebak di dalam kemacetan. Ini kan banyak terjadi. Macet di mana-mana kemarin ya, kendaraan segala. Sehingga banyak juga berita-berita bahwa supir itu jadi panas hati, banyak yang marah-marah dan lain sebagainya. Banyak kecelakaan terjadi, kecelakaan lalu lintas terjadi. Karena bukan wisata, bukan refresh, tetapi malah kelelahan. Nah, itulah yang harus betul-betul kita cermati. Jangan kita terlalu tertarik dengan daya pikiran dan keinginan kita. Mari kita sebagai anak-anak terang, arahkan hati dan pikiran kita. Tujukan hati dan pikiran kita terhadap apa yang sudah Tuhan katakan, terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan. Puji syukur Tuhan, sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera Allah di tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan gelora. Damai sejahtera Allah itu sudah disediakan dari zaman dahulu kala. Dari zaman Nabi Yesaya. Yesaya sudah memberitakan tentang pentingnya memiliki damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Allah itu memang sudah dijanjikan dan sudah disediakan. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16 dikatakan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Ini perkataan Nabi Yesaya, juga sekaligus menjadi nubuatan bagi kita semua. Yesaya menuliskan ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Yesus lahir dan di dalam pelayanannya sebelum Yesus mengakhiri misinya, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dan naik ke rumah Bapa di surga. Sebelum Yesus lakukan itu, Yesus pun berjanji, aku akan memberikan damai sejahtera. Melalui apa? Melalui roh-Nya, Roh Kudus-Nya dicurahkan. Dan seperti Yesaya juga katakan, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dalam perjanjian lama pun. Yesaya mengatakan, sekalipun aku menghadapi berbagai kesulitan, tetapi aku tahu ada roh Allah yang memberikan aku damai sejahtera. Sehingga Yesaya tetap berani memperkatakan nasihat-nasihat dan peringatan kepada umat Tuhan agar mereka datang mendekat kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat juga bagian lain, yaitu damai sejahtera Allah
yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Wah, kebayang gak sih? Kalau kita lihat berlimpah-limpahnya air yang jernih, air segar. Aduh, rasanya tuh senang sekali ya. Melihat air bening, air jernih gitu. Di tengah-tengah panasnya udara, rasanya tuh aduh, begitu menarik ya. Sebetulnya damai sejahtera Allah itu betul-betul sudah disediakan secara berlimpah. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Nah, ini peringatan daripada Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar tentang apa yang memberi faedah. Peran Roh Kudus mengajar, bukan? Orang yang mau diajar oleh Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan hal-hal yang sia-sia, tapi hal-hal yang bermanfaat. Peran Roh Kudus menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Puji syukur kepada Tuhan. Ternyata damai sejahtera Allah itu begitu limpah. Sudah dipersiapkan. Mari ibu bapak saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun dunia ini menggelisahkan dan menakutkan, mari kita arahkan hati kita terhadap apa yang Tuhan katakan, terhadap apa yang Tuhan janjikan. Damai sejahtera di dalam Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita berjalan di dalam jalan yang harus kutempuh, yang harus kita tempuh. Lalu kalau kita orang-orang yang memiliki damai sejahtera Allah, dikatakan juga di dalam Yesaya 48 ayat 19, "Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namun mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku." Puji syukur pada Tuhan. Ini janji Tuhan yang diutarakan oleh Yesaya. Kalau kita memiliki damai sejahtera, ternyata bukan cuma kita yang dapat menikmati damai sejahtera. Keturunan kita pun, oh luar biasa bukan? Inilah warisan yang dapat kita anugerahkan, wariskan kepada anak cucu kita. Puji syukur pada Tuhan. Yaitu apa? Damai sejahtera Allah. Dari sebab itu, mari kita kejar, mari kita raih damai sejahtera Allah ini. Kenapa? Karena ini sudah Allah janjikan. Karena ini sudah dicurahkan. Maka kita perlu menangkap apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah pesankan, dan kita tekun menikmati dan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dari sebab itu, ibu bapak, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh sobat maestro, milikilah damai sejahtera dari Allah. Dengan menangkap, meyakini, percaya akan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu memberkati kami semua. Dan sebab itu kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat Tuhan dan seluruh sidang jemaat dan sobat maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.